nanti akan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu disuruh untuk melakukan sabar itu. Jadi ya, kalau kita melakukan sabar karena perintah Allah, maka kita akan menikmati setiap kesulitan itu. Karena kita terus-menerus ditempa oleh kesulitan, maka kita akan jadi terbiasa menghadapi kesulitan itu. Lama-lama kita akan lebih kuat dari kesulitan itu. Karena apa? Karena sudah terbentuk, sudah terbiasa kita dengan kesulitan, lalu jadi kebiasaan, lalu menjadi karakter, sehingga yang sulit itu seolah hanya mainan saja. Itulah arti sabar yang sebetulnya. Itulah yang diminta di dalam Al-Quran. Tanda kebenaran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi filosofisnya adalah tidak akan ada sebuah keberhasilan apapun juga kecuali di sana ada kesulitannya, ada tantangannya. Semakin besar kesulitan itu, tantangan itu, karena semakin besar pula cita-cita yang akan diraih. Makanya disebut dalam hadis, orang yang pertama sekali paling besar cobaannya itu adalah para nabi. Karena nabi itu akan menyampaikan dakwah kepada umatnya, kepada manusia. Lalu adalah para ulama, karena ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau biasa kita mendengar arti kata sabar ini, seolah sabar itu kalau orangnya sedang sehat, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, maka dia sudah aman saja, tidak perlu dia mengedepankan pembahasan tentang sabar ini. Kalau begitu, orang tadi dia beriman, tapi tidak mengerti apa kewajibannya sebagai orang yang beriman tersebut. Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah dan rekan-rekan sahabat yang saya hormati, perintah sabar kepada Rasulullah itu dalam Quran juga sangat banyak. Misalnya, isbir kama sabaral ulul azmi. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Yaitu rasul-rasul yang 5 orang itu yang mempunyai perjuangan yang sangat besar. Atau yang lain, isbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau dan sabar engkau tidak lain adalah dengan Allah. Atau ayat yang lain, mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Suruhlah keluarga engkau untuk melaksanakan salat dan hendaklah engkau bersabar melakukan itu. Jadi Bapak Ustaz dan Ustazah, sabar itu ya sebuah yang harus kita miliki agar kita tidak lari dari perjuangan dan tantangan hidup yang seharusnya kita hadapi. Dan kita tidak pernah boleh berhenti sabar itu sampai ajal datang kepada kita. Itulah yang contohkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau. Jadi kalau kita urut perjuangan Rasul itu, mulai dari tahun sebelum beliau hijrah, tidak pernah beliau itu merasa kesal dengan persoalan atau akan lari dari masalah itu. Sahabat-sahabat beliau pada masa sebelum hijrah yang disiksa, diazab, bahkan ada yang sampai meninggal, beliau mengatakan kepada sahabatnya itu, sabran ya ala asir.
sabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Fa inna lakumul jannah. Engkau nanti akan mendapatkan surga. Pernah Rasul dengan seluruh Bani Hashim dikepung selama 3 tahun di Mekah. Diboikot, dibuat pengumuman digantung di Ka'bah. Tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim, tidak boleh ada pergaulan, tidak boleh saling menikahi, tidak boleh saling mengunjungi. Dan masanya lama, selama 3 tahun, bukan sedikit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sebelum hijrah itu terpaksa menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habsyah sampai 2 kali. Karena kali yang kedua, karena terdengar kabar di Mekah sudah mulai keadaan aman, lalu sahabat itu sudah pulang lagi ke Mekah, kiranya tidak. Keadaan di Mekah justru makin tambah gawat, tambah sulit. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, beliau pun tak pernah berhenti menghadapi masalah dakwah itu. Kita tahu perang Badar itu terjadi pada tahun kedua hijrah. Berarti setahun setelah beliau berada di Madinah. Perang hijrah Badar itu perang pertama, ya, karena perangnya benar-benar tidak seimbang. Yang orang kafir Quraisy 1.000 tentara itu orang yang relatif siap bertempur, punya senjata lengkap. Rasulullah hanya sepertiganya. Lalu setahun sudah itu terjadi lagi perang Uhud. Itu pun juga tidak pula sebanding. Karena pasukan berkuda kafir Quraisy itu jumlahnya lebih banyak. Mereka juga membawa dendam yang sampai ke ubun-ubun. Sementara Rasulullah jumlahnya sedikit, tidak pula dengan pasukan yang terlatih. Kemudian belum lagi ancaman pengkhianatan dari Yahudi. Nah, kemudian lagi Rasulullah setelah itu menghadapi perang yang lebih hebat lagi, yaitu perang Ahzab yang seperti kita terangkan kemarin. Itu Yahudi kembali mengulangi pengkhianatannya. Jumlah Rasulullah jauh lebih sedikit lagi perbandingannya dengan perang Uhud. Kemudian Rasulullah setelah itu pergi ke Mekah, hanya tujuannya sebetulnya untuk pergi umrah, tetapi disalah artikan oleh Quraisy, kafir Quraisy, sehingga terjadi lagi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ya seperti kita terangkan seperti kita baca dalam sejarah, ada sekian banyak poinnya. Tapi Rasulullah ketika setelah berdamai sementara selama 10 tahun lebih kurang itu, Rasulullah tidak berhenti. Nah ini, kalau seharusnya Rasulullah itu dia istirahatlah dulu, tapi tidak. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah pergi memerangi Yahudi Khaybar, ya, pada tahun ke-6 itu juga, ya kan? Karena suku Bani Nadir, ya Qainuqa, ya orang-orang Yahudi yang dulunya di Madinah itu berkumpul di Khaybar dengan sesama Yahudi dan menyiapkan intimidasi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga mengirim surat-surat kepada semua sultan, raja-raja sekitar Mekah yang masih musyrik agar masuk Islam. Nah, gitu. Jadi Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah,
Rasulullah itu tidak pernah berhenti sabar. Ini. Nah, kita pun sekarang harus berpedoman sabar yang seperti itu. Jangan kita menganggap sabar seperti orang yang sedang kuliah, hanya menjelang wisuda. Setelah itu dia akan santai-santai lagi karena sudah dapat ijazah, ya. Lalu nanti kalau dapat pekerjaan yang cocok, mereka akan berhenti sabar. Bukan seperti itu, ya. Bukan sabar yang karena demi mencapai suatu tujuan saja. Setelah itu kita tidak lagi sabar. Bukan begitu. Kemudian Rasulullah setelah itu menghadapi Yahudi Khaybar tadi, ya, Rasulullah masih terus, ya, menghadapi perjuangan dakwah lainnya, ya kan? Sampai beliau pernah perang Mu'tah, ya kan? Dengan orang Kristen Romawi. Kemudian Rasulullah Fathu Mekkah, ya, masuk Mekkah lagi karena orang Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian Rasulullah terakhir seperti diterangkan panjang lebar di dalam surat At-Taubah, Rasulullah melaksanakan perang Tabuk, ya, perang di musim yang sangat panas, sementara korma-korma di Madinah saat itu akan panen. Rasulullah memerintahkan para sahabat justru meninggalkan kebun-kebun yang berpanen itu, sementara keadaan sangat musim panas, sedang sulit. Perjalanan ke Tabuk itu pun sangat jauh, ya kan? Nah, itulah sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah berhenti sabar. Jadi yang dikatakan sabar itu adalah habsun nafsi alal makruh, bisa mengekang diri untuk menghadapi kesulitan. Ya. Kita penjarakan diri ini untuk terus-menerus menghadapi kesulitan. Ini sebuah sunnatullah sebetulnya, ya, Bapak Ustadz dan teman-teman sahabat sekalian, bahwa orang yang terus-menerus mengasah kemampuan dirinya, terus-menerus di dalam kesulitan itu, lama-lama dia tidak merasakan lagi yang namanya kesulitan itu. Apalagi kalau melakukan sabar itu adalah sebuah ibadah pula. Jadi di sanalah letaknya nanti orang yang sabar itu akan bisa mengatasi masalah dan kehidupan dirinya. Ya, jadi kayak kita berjualan misalnya, kalau terus-menerus kita menjaga kualitas dagangan kita, lalu kita bisa punya sebuah brand yang baik, maka baru kita bisa mengatasi masalah persaingan yang ada di pasar itu. Tetapi kalau kita menghindarkan kesulitan itu, maka kita akan kalah di dalam persaingan. Begitulah juga kira-kira dengan agama ini. Kalau agama itu dipikul oleh orang-orang yang tidak sabar, maka apapun juga dakwah yang akan dikerjakan, pasti akan patah di tengah jalan. Jadi orang beriman itu dengan kesulitan itu berdamai saja. Dia tidak lari, dia juga tidak menghindar. Dia biasakan dirinya untuk menerima persoalan itu kalau memang sebuah yang harus dihadapi. Itulah Bapak Ustadz dan Ustazah dan rekan-rekan sahabat yang saya hormati, perintah sabar kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita. Kalau Rasulullah itu sejak awal dakwah sekali,
Itu sudah diperintahkan begitu. Wali rabbika fasbir. Sabarnya Rasulullah itu semata-mata karena perintah saja. Oleh karena itu dia melihat apapun juga masalah yang dia temui, itu dinikmati saja. Karena semuanya hanyalah perintah juga. Karena motif semuanya adalah beribadah juga. Sekarang selanjutnya, mari kita lihat Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah, apa arti kata-kata sabar itu secara secara terpisah. Maksud saya tidak dihubungkan dengan perintah yang lain. Ya. Misalnya kita lihat ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabir. Artinya apa? Nabi Ismail itu siap menanggung resiko akan dibunuh itu. Dia siap untuk habsul nafsi alal makruh itu. Sebab kalau namanya akan disembelih, tentu akan berpisah nyawa dari badan, yang mungkin akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, ya tidak apa-apa. Kalau itu harus dialami. Gitu. Nah, begitu pula lah kira-kira kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita punya rumah tangga, harus menghadapi macam-macam tantangan, ya hadapi saja. Itulah sebuah sabar tadi. Kalau tidak mau melakukan sabar seperti itu, berarti tidak ada sebuah keberhasilan yang akan bisa kita hasilkan. Karena filosofisnya itu, tidak ada sebuah keberhasilan apapun juga, kecuali di sana pasti ada tantangan dan kesulitan. Seperti Rasulullah yang akan membuat negara Islam di Madinah, itu harus menghadapi Yahudi yang lebih dulu menguasai Madinah itu, yang berhasil membentur-benturkan antara suku Aus dan Khazraj itu. Harus berani mempertahankan negara Islam itu, karena orang-orang kafir dan musyrik sekitar Madinah merasa terancam. Itulah makanya terjadi perang Ahzab itu. Ya kan? Atau seperti perang Badar itu. Dan seperti perang-perang lainnya. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita ingin eksis dengan dakwah kita, lalu kita menghadapi yang begitu, lalu kita menghindar, maka pantas kita pertanyakan, mengerti tidak kita dengan orang yang beriman yang harus punya sifat sabar. Itulah sabar yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan sabar hanya untuk senjata melepaskan diri dari kesulitan. Bukan itu, tidak ada arti sabar begitu, ada. Tapi itu hanya jauh, sangat kecil sekali ruang lingkupnya. Bukan begitu. Jadi kalau kita tahu memberi nafkah kepada keluarga itu merupakan sebuah ibadah, bahkan dianggap dalam hadis arti nilainya sama dengan jihad, maka mengusahakan itu sebuah ibadah, pasti di sana ada kesulitan. Maka menghadapi kesulitan itu, itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Atau kita seorang yang belajar, ingin mendapat sebuah pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, lalu tidak ada guru yang mumpuni kita anggap, yang ideal. Ya, kalau kita sabar, kita harus tetap mencoba, mencari dan belajar sendiri. Walaupun dengan cara apapun juga. Kalau kita mundur, berarti kita tidak jadi orang yang sabar. Jadi sabar itu suatu yang keniscayaan di dalam diri seorang beriman yang punya tanggung jawab, tugas dan kewajiban yang semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara ada orang lain yang menganggap dunia ini segala-galanya. Kalau dia bisa menikmati dunia ini semaksimalnya, maka dia tidak ingat akhirat tentunya. Maka orang yang seperti itu jangan dikajikan sabar kepada. Karena dia berpikir lebih bagus menikmati dunia itu dengan segala pernik-perniknya ketimbang menghadapi kesulitan lagi. Kalau orang beriman tidak. Dia tahu persis kesulitan itu mengantarkannya kepada mental orang-orang yang sabar. Seperti ada perintah menegakkan salat. Orang yang sabar, itu dia tidak perlu tahu kapan salat itu bisa tegak tadi itu. Yang penting dia laksanakan tepat waktu, berjamaah secara sempurna, usahakan khusyuknya, ya kan, dia ikuti sunnahnya, sampai dia merasakan salat tadi itu benar-benar tegak di dalam dirinya. Sehingga berpengaruh kepada penampilannya, kepada keluarganya, kepada disiplinnya, sehingga ketika dia sujud dalam salat kepada Allah, dia tidak mau sujud lagi kepada selain Allah di luar salatnya. Karena kata-kata menegakkan itu harus ada buktinya. Nah, itulah yang dikatakan dengan sabar. Jadi Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah yang saya hormati, rekan-rekan dan sahabat sekalian, sudah mulai kita dapat mengartikan sabar itu. Yaitu habsun nafsi alal makruh. Bisa kita penjarakan diri kita ini untuk terus-menerus menghadapi kesulitan itu. Demi perintah pula. Perintah itu kita laksanakan demi beribadah pula. Jadi kalau selesai kita membesarkan anak, maka mencarikan kalau anak kita laki-laki jodohnya misalnya atau perempuan, itu bentuk kesabaran lagi. Jadi tidak boleh kita sampai menganggap habis kerja kita. Ya kan? Jadi kalau kita seorang guru misalnya, kalau kita sudah bisa mendidik orang dengan baik, kita harus cari lagi murid yang baru untuk kita didik dengan bentuk yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita punya pola berpikir seperti itu, maka otomatis orang itu akan punya tahan banting, karakter yang sangat kuat, dan ada semangat ingin belajar di dalam dirinya yang sebenar-benarnya. Ada semangat ingin bersaing dengan umat lain, ya, karena dia tahu umat lain pun tidak senang dengan dia punya karakter yang seperti itu. Dia ingin mencoba, dia ingin mempraktekkan terus-menerus, ingin meningkatkan kemampuannya. Dan dia pun akan bergabung pula dengan orang-orang yang sabar itu. Jadi agak lucu orang-orang beriman itu mencintai kesulitan hidup itu. Karena itulah tandanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada keberhasilan kecuali di sana itu pasti ada kesulitan. Kalau kita itu makin tinggi klasifikasi keulamaan kita, maka akan lebih tinggi pula bentuk persoalan dan intimidasi yang akan kita hadapi. Puncaknya adalah nanti seperti yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Nah, misalnya di dalam surat Al-Qasas, ya, ayat ke-28, ini suratnya ke-80, itu orang yang hidup pada masa Nabi Musa itu tahu ada namanya Qarun. Jadi Qarun itu dia sangat bangga dengan yang dia punya. Dia sampai mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena ilmu yang ada pada saya. Ya. Surat ke-80 ya, senang, ayat ke-28. Itu orang-orang yang melihat Qarun pada saat pamer dengan semua yang dia miliki, ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinah, dia keluar kepada kaumnya
itu orang-orang yang menginginkan dunia, ya, qala alladziina yuridunal hayatad dunya laita lana mislama utiya Qarun. Ada jumpa ayatnya sana? Surat 80 ayat ke-28. Surat ke-28. Lupa saya. Ayatnya ke-80. Surat ke-28 ayatnya 80. Ya. Ayat ke-80 itu orang yang menginginkan dunia mengatakan, kan itu kan, fakharaja ala qaumihi fi zinatih, gitu kan? Yaqulul ladzina yuridunal hayatad dunya laita lana mislama utiya Qarun. Innahu ladu hazzin azim. Wahai kami ini, kita ini dapat pula seperti apa yang dipunyai oleh Qarun ini. Innahu ladu hazzin azim. Qarun ini sungguh orang yang punya keuntungan nasib yang sangat besar sekali. Ya. Tetapi pada saat itu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, qala alladziina utul ilma, itu kan sana, ya kan? Ya, saya karena apa nih ayatnya itu mengatakan, ya, orang-orang yang berilmu ini mengatakan bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik apa yang ada pada Qarun itu. Lalu katanya, ya, wala yulaqaha illa sabirun. Yang akan bisa mendapatkan pahala dari Allah itu, ya, itu adalah yang akan bisa adalah orang-orang yang sabar. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan itu nanti orang yang sabar. Apa itu? Orang yang tidak tergiur dengan harta dunia, harta karun. Artinya dia menahan diri. Itu yang sabar. Ya, ya kan? Biar hidupnya seperti kebanyakan saja. Biar hidupnya biasa saja. Bahkan mungkin susah hidupnya. Itulah orang-orang yang sabar itu. Jadi kata-kata sabar di dalam Al-Quran, ya, itu mengandung sebuah kekuatan untuk kita bisa terus-menerus melanjutkan perjuangan itu. Dan kita wariskan pula kepada generasi yang setelah kita. Ya, gitu kan? Senang? Ya. Atau seperti ayat yang sering kita baca, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ini ya, 155 kita baca dulu. Ya, apa itu kata Al-Qur'an? Ya. Wa basyiris sabirin, kan gitu kan? Jadi kabarlah orang-orang yang sabar. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan beri kabarlah orang-orang yang sabar. Apa itu orang yang sabar? Ini yang untuk memperjelas apa maksud sabar itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau sabar yang diartikan oleh masyarakat kita sebagai jalan penyelamat daripada orang itu frustasi, atau mungkin dia bunuh diri, atau mungkin dia stres, sabarlah. Ini takdir Allah. Begitu. Kalau yang begitu tidak salah, tapi itu sangat mendegradasi arti sabar itu. Nah, orang sabar yang dimaksud, yang diberi kabar gembira itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, ya, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Dia tidak ada interest, ya kan, tidak punya apa-apa maunya dengan semua yang terjadi. Dia terima seluruhnya, ya. Dia tidak menyesal telah berjuang, dia tidak merasa rugi karena telah berperang, dia tidak merasa sakit
karena telah mungkin berdakwah begitu rupa, ya kan? Atau mungkin menegakkan agama Allah, lalu gara-gara itu nanti dia dipecat, di PHK, kan itu kemungkinan musibahnya. Ya kan? Dia siap saja. Kalau begitu, orang itu pasti nanti dapat petunjuk dari apa semuanya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi arti sabar di sini bukan seperti yang biasa dijadikan diceramahkan orang, yaitu dia sabar pada saat ada musibah, misalnya ada yang meninggal atau dapat lalu dia mengatakan ya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi bukan artinya seperti itu. Jadi resiko karena dia berjuang, mungkin bentuk perjuangan itu dia sampai berperang. Kalau dia berdakwah itu mungkin dia sampai mendapatkan persoalan dia tidak lari dari perjuangan itu. Dia hanya mengatakan inna lillah wa inna ilaihi. Artinya bagaimana? Dia akan meneruskan perjuangan. Dia tidak akan berhenti berjuang hanya gara-gara di depannya ada ancaman. Nah, begitu. Jadi kalau kita bisa memahami sabar seperti itu, barulah kita mengerti dengan ayat yang mengatakan ayat 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Nah, baru kita mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Nah, ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Artinya kalau kamu saja dengan diri kamu apa adanya itu tidak cukup kemampuan kamu nanti. Ya, tidak cukup. Karena perjuangan yang akan kamu hadapi itu adalah orang-orang yang juga sama setan, sama iblis. Ya, dipimpin oleh setan. Mereka tidak hanya makhluk yang nampak begitu saja. Ya kan? Sementara kita kalau tidak dengan Allah, sementara orang kafir itu sesama mereka dan kemudian mereka masuk partai setan begitu kan? Ya kita tidak akan bisa menghadapi itu. Makanya minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong itu dengan bisabri wassalah. Mau enggak tuan-tuan terus-menerus berjuang itu? Yaitu menghadapi kesulitan dengan sabar. Dengan salat. Jadi kesulitan yang dihadapi itu justru sangat manis jadinya. Karena dengan sabar itulah kita merasakan kasih sayang Allah. Karena ada ayat mengatakan wallahu ma'as sabirin. Nah, itu. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Jadi ketika kita sabar karena Allah, karena ibadah, pasti nanti kan kita rasakan kekuatan kita itu tidak seperti biasa. Ya kan? Kita akan dapat bekal, kebijakan, ilmu, pengalaman tempur di lapangan yang tadinya kita tidak tahu. Itulah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW itu. Karena mereka yakin dengan kesabaran karena Allah, maka mereka akan pasti bisa menghadapi kesulitan itu. Mereka akan lebih kuat dari kesulitan apapun juga. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kata-kata innallaha ma'as sabirin ini dalam Quran sangat banyak ini. Jadi kalau orang yang sabar itu di situ pasti ada Allah bersama mereka yang akan siap memberikan apapun juga kepada mereka. Kayak ayat yang kita baca sering juga nih, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit sanggup mengalahkan kelompok besar. Banyak. Kenapa?
Karena saat itu mereka yang sabar itu Allah hadir bersama mereka. Jadi orang beriman wajib sabar, kalau tidak batal keimanan. Apa maksudnya? Berarti tidak ada perjuangan hidupnya. Kalau tidak ada perjuangan hidupnya, dipertanyakan iman. Berarti tidak ada dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada dia berdakwah. Tidak pernah dia bercita-cita untuk masuk surga. Karena surga itu disediakan untuk orang yang sabar. Kan gitu saya senang. Kan tidak salah saya kira saya senang. Ya kan? Berarti dia tidak pernah membawa keluarganya untuk menyembah Allah secara baik. Karena kalau itu dilakukannya, pasti tidak mudah. Makanya kata ulama, yang dikatakan sabar itu adalah habsun nafsi alal makruh. Ya kan? Nah, orang yang seperti sabar itu gampang untuk belajar. Karena dia sedang membutuhkan. Gampang untuk menambah ilmunya. Karena dia sedang di lapangan. Nah, bagaimana pula kita akan menerangkan perjuangan kepada orang yang akan menghindarkan diri dari kesulitan, dari ancaman. Atau dia mungkin akan berteman sama musuh. Karena dia merasa lebih enak seperti itu. Kalau seperti itu berarti dia harus menganggap musuh Allah juga temannya. Sementara dalam Quran ada ayat melarang berteman sama musuh Allah itu. Terpaksa dia mengambil pemimpin nanti yang tidak diinginkan Allah. Kenapa? Karena akan lebih aman kepada dirinya. Nah, ya dia kalau begitu, Bapak Ustadz Reza, kita hari ini saya pikir sudah bisa memahami arti sabar itu. Ya, jadi kalau sabar yang diartikan masyarakat untuk tempat lari itu tidak salah juga. Ya kan, tidak salah juga. Tapi itu artinya terlalu sedikit. Ya, ruang lingkupnya terlalu kecil. Nah, gitu. Selanjutnya, Bapak Ustadz dan saya yang saya hormati, dalam surat Al-Anfal misalnya kita jumpai sebuah ayat, bagaimana orang beriman yang pada masa perang Badar, ya, Al-Anfal ayat yang ke berapa itu? Saya senang, ayat yang ayat ke-65 ya. Itu mengatakan iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atan. Ini waktu perang Badar. Kenapa? Orang yang beriman yang ikut perang Badar, ya, itu bukan sembarang keimanannya. Dia siap untuk menghadapi bentuk kematian kalau harus terjadi, atau mungkin bentuk berdarah-darah karena peperangan itu. Ya kan? Berarti pula dia orang yang seperti itu, ya kan? Dia sebetulnya sudah menyiapkan diri agar tidak mati konyol dalam peperangan itu. Jadi kalau orang perang tidak menyiapkan diri, tentu ujungnya mati konyol. Jadi sehingga orang yang sabar itu berjodoh dengan dia selalu memacu dirinya, melatih dirinya sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi. Jadi disebut di surah Al-Anfal itu, kalau mereka itu jumlahnya 20, itu bisa mengalahkan 200. Berarti itu 10, 1:10. Ya kan? Tapi satu saat, nah ini orang beriman itu nanti kurang kesabarannya. Nah, ketika itu cuman kesanggupannya cuman 1:2 lagi. Kan itu senang. Ayat berikutnya kan, iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Jika kamu itu 1000, kamu hanya sanggup nanti menghadapi 2000 saja. Itu artinya 1:2. Kalau tadi kan 1:10. Ya kan? Padahal perang Badar itu cuma 1:3 itu sesenang. 300:1000. Ini kalau sabar yang sebetulnya, berarti orang yang sabar itu bukan orang yang mengandalkan fisik secara kasar, juga intelektualnya. Tidak hanya mengandalkan badan kuat, tapi juga akalnya. Tidak hanya mengandalkan akademisnya, juga alat tempurnya, juga materialnya. Artinya kalau bahasa sekarang manajemennya, juga administrasinya, juga strateginya. Itu orang yang sabar itu dalam Al-Quran. Jadi orang sabar dalam Al-Quran itu bukan orang-orang yang lemah.
Nah, sementara di tengah masyarakat kita sih orang sabar itu kan orang yang lemah. Ya gitu kan. Ya kan? Sabar selawat nak kalau awak tak bisa melawan tuduh. Ini salah itu. Sabar selawat musuh kadang nangka awak hadapi menentang matahari. Nanti ini yang salah. Jadi orang yang sabar itu tahu dia akan menghadapi perjuangan, dia ukur perjuangan, dia siapkan dirinya. Kalau badannya sudah kuat, bagaimana dengan intelektualnya? Sudah kuat pula tidak? Bagaimana kemampuan materinya? Bagaimana dengan alat tempurnya? Misalnya gitu. Bagaimana dengan mana? Itulah orang yang sabar itu. Jadi tidak bisa, ya kan? Kita hanya mengandalkan sabar, ya kan? Apa adanya. Kalau begitu, cuman kita sanggup 1 lawan 2 tadi. Mungkin kalau hari ini 1 lawan 1 pun kita belum tentu akan menang. Karena ternyata musuh Allah itu lebih sabar dari kita. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan Bapak Ustadz dan Ustazah tentang arti sabar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seperti yang kita temukan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan begini, ajaban li amril mu'min, gitu ya Saudara? Ya, idza asabahu apa? Ya, apabila dia timpa musibah sabar ya. Kalau dia ditimpa apa bersyukur. Itu hanya sebagian kecil arti sabar. Itu tidak salah. Tapi arti sabar yang sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lagi hadis tuh, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan keadaan orang beriman. Menakjubkan. Ketika dia timpa, dia sabar. Gitu. Gitu. Jadi arti sabar yang seperti itu tidak salah. Tapi itu terlalu sempit artinya. Ya kan? Makanya kalau kita membaca tentang Rasulullah, harus dikembalikan hadis itu kepada Al-Quran dulu. Baru jumpa pemahaman Rasulullah tentang yang kita bicarakan itu. Itulah kira-kira kaitan kajian kita sekarang dengan kajian kita yang lalu. Kita mesti bisa menghubungkan yang kita pahami itu dengan Rasul, sehingga semangat kita berasulullah itu berpengaruh kepada daya juang kita. Ya kan? Sehingga kita lebih terarah, lebih teratur, dan lebih disiplin di dalam mengelola perjuangan. Mengelola diri kita ini. Ya, diri kita, keluarga kita. Jadi kiranya kesulitan itu selama kita belum meninggal itu jangan pernah dihindari. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Engkau selama masih dunia akan tetap menghadapi kesulitan. Ya, sampai nanti engkau menemui Tuhan itu. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Jadi arti sabar bagi orang yang beriman itu adalah gitu. Finalnya kematian. Ya kan? Bukan berarti dia tidak boleh main. Rasulullah itu pernah main. Rasulullah itu pernah banyak bagali. Tapi itu hanya intermezzo dalam kehidupan. Ya. Dan tidak boleh itu kan tidak melalaikan. Tidak pula agama itu menyuruh kita serius kaku gitu kan. Ya kan? Sehingga tidak boleh bukan begitu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan mungkin bersama-sama. Demikian saja saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.